Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa ke-16 yang kita rayakan pada hari Minggu 20 Juli 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, Penginjil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 mengajak kita semua untuk membuat pilihan yang terbaik dari berbagai bentuk pelayanan dan kasih pada Tuhan. Lukas menceritakan bahwa Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria. Kunjungan serupa sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali mendapat kunjungan dari orang-orang yang amat kita hargai dan kita hormati. Dalam menyambut mereka pun akan tampak bagaimana sikap kita. Betapa sibuknya kita ketika menyambut tamu-tamu terhormat ini. Kita mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu yang datang. Dan kita menjadi orang yang super sibuk. Maria dan Marta yang dikisahkan dalam Injil hari ini menggambarkan dua sikap yang berbeda. Mereka berdua sama-sama menawarkan tumpangan dan keramah tamahan kepada Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Namun cara keduanya menerima Yesus sangatlah berbeda. Marta sangat sibuk melayani, jangan sampai ada yang kurang, sebab Yesus adalah tamu terhormat. Sedangkan Maria dengan caranya yang berbeda. Dia lebih tenang, tapi penuh perhatian karena duduk dekat pada Yesus. Bagi dia tidak ada yang lebih penting daripada berada dekat Yesus dan mendengarkan setiap perkataan Yesus. Bagi Maria, Yesus bukanlah tamu yang membutuhkan ini atau itu. Maria memikirkan sesuatu yang lebih baik yang kita semua juga butuhkan dan hanya Tuhan sendiri yang dapat memberikannya. Maka Maria duduk sangat tenang tetapi juga sangat terbuka terhadap Yesus dan membiarkan setiap kata dari mulut Yesus meresap ke dalam jiwanya. Dua tokoh ini merupakan representasi kehidupan kita orang Kristiani. Yang satu tampil dengan tindakan aktif, sedangkan yang lain lebih reflektif. Marta melihat Yesus terutama sebagai manusia yang membutuhkan pelayanannya, sedangkan Maria melihat Yesus lebih sebagai yang dari Allah, yang dapat memberikan makanan untuk hidup yang kekal. Sesungguhnya Yesus adalah keduanya. Manusia yang adalah teman seperjalanan kita, yang juga membutuhkan kekuatan di dalam banyak saudara-saudara kita. Tetapi ia juga sekaligus Allah yang tidak membutuhkan apa-apa dari kita, melainkan memberi dan menganugerahkannya dari kepenuhan roh dan hidup ilahinya. Kedua tipe kehidupan Kristiani ini haruslah ada di dalam diri kita. Pengaduan dari Marta, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Membuat pembicaraan atau kisah Injil ini menarik. Yesus harus mengambil sikap dan jawaban yang diberikannya bernada teguran kepada Marta. Ia mengakui dan menghargai usaha Marta sebagai seorang ibu tuan rumah yang bertanggung jawab. Tetapi Yesus tidak ingin membiarkan bahwa apa yang dilakukan Maria dianggap tidak bernilai. Bagi Marta tampaknya kedua sikap itu adalah pilihan. Melakukan sesuatu atau duduk saja tanpa melakukan sesuatu, aktif atau pasif. Ia tidak mengerti bahwa masih ada hal lain yang memang harus dia lakukan, yaitu duduk dalam ketenangan dan kehadiran penuh sebagai suatu sikap keterbukaan yang sangat mendalam bagi sabda Allah dan sebagai suatu jawaban batin yang spontan akan sabda yang diterima. Bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Dan hidup dari sabda Allah lebih utama daripada hidup yang diberi makanan dengan roti. Sama saudara dan saudari terkasih, pada zaman ini sangatlah terasa bahwa hal-hal yang menyangkut ekonomi menjadi sangat dominan. Dalam situasi seperti ini, kita hendaknya menyadari bahwa masyarakat kita membutuhkan bukan hanya kemajuan ekonomi yang pesat, tetapi juga sangatlah mendesak suatu pembaharuan kebiasaan, kehidupan rohani, dan keagamaan. Tetapi itu semua tidaklah mungkin kita capai dari diri kita sendiri melalui usaha yang lebih giat. Kita harus pertama-tama bersedia untuk menerima dengan penuh keyakinan, membuka mata hati untuk mendengarkan dan mengikuti tuntutan Allah, mematuhi dengan setiap perintah-perintah Allah yang sangat dasar fundamental, dan membiarkan diri kita diubah oleh kuasa Allah yang senantiasa ditawarkan kepada kita secara sangat berlimpah di dalam sabda dan sakramen-sakramennya. Itu semua tidaklah pertama-tama muncul dari prestasi kita, meskipun Allah selalu membutuhkan kerjasama kita. Tentu kita tidak dapat mengatakan tentang Marta dalam kutipan Injil hari ini dan tentang begitu banyak Marta pada zaman kita ini, bahwa mereka hanya mengusahakan hal-hal duniawi, sebab apa yang mereka lakukan itu untuk Tuhan dan karena cinta kepada Tuhan. Benar bahwa menjadi orang Kristen berarti melakukan sesuatu. Yesus hari ini mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas jasmani dan rohani, aksi dan kontemplasi. Marta menjadi seorang wanita yang bersikap sangat wajar kala kedatangan tamu ke rumahnya, apalagi yang datang adalah seorang yang sangat terpengaruh, yaitu Yesus. Ia berusaha supaya tamunya merasa nyaman dan betah di rumahnya, maka tak heran ia sibuk mempersiapkan segalanya untuk menjamu tamu agung, Yesus. Memang tidak ada yang salah dalam sikap dan perbuatan serta tindakan Marta. Namun itu hanyalah satu aspek dalam kehidupan pelayanan. Ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam hidup manusia sebagaimana yang dilakukan Maria, yaitu ada dekat Yesus dan mendengarkan suara Yesus. Kita juga perlu belajar dari Santo Paulus yang sungguh berubah hidupnya kala dia mau mendengarkan Allah. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih-Nya. Paulus yang tadinya berusaha menganiaya, membinasakan jemaat diubah oleh Allah menjadi seorang pemberita iman. Sama saudara dan saudari terkasih, segala pelayanan dan tindakan kasih rupanya harus didasari oleh kerendahan hati untuk mau mendengarkan Allah terlebih dahulu. Allah lah yang akan mengatur kita dan menuntun jalan hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kita butuh waktu untuk tenang, untuk hening, supaya dapat mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Waktu yang kita luangkan itu adalah saat di mana kita membiasakan diri kita memandang Allah yang mendatangi kita. Seperti kata Paulus ke-6, dengan segenap kekuatan jiwa di dalam permenungan dan cinta masuk ke dalam alam ilahi yang penuh misteri. Sikap seperti inilah yang dipuji Yesus pada diri Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan setiap hari, memilih dan melakukan yang terbaik. Dekat dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan berbicara untuk kita. Dengan itu, kita melakukan pekerjaan pelayanan kita setiap hari sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.